Teguh imannya telah berubah jalan hidupnya Habibi dan Habibah. Hidup ini adalah pilihan manusia, tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya. Dia Habibi dengan Habibah, meniti hidup penuh cobaan. Teguh imannya telah berubah jalan hidupnya Habibi dan Habibah. Beres. Astagfirullahaladzim. Hasan, kenapa rumah kita ini dijadikan tempat maksiat? Sekarang ibu masuk kamar, sholat, dan doain ke Hasan supaya menang. Habibi, lu apa-apaan? Lu mau gua mampus juga? Minggir lu! Saya ini udah nggak tahu lagi mau pergi kemana. Kalau saya pulang ke desa, pasti saya dibuang lagi ke sungai oleh kakak-kakak saya. Daripada saya nyusahin orang-orang Jakarta, mendingan saya dibunuh sini, di Jakarta. Kalau Bapak mau bunuh saya, silakan. Ibu nggak usah panik. Uang 5 miliar ini memang uang kita, Bu. Hadiah dari rekan ayah. Sepertinya teman dekat kamu, Hanafi, yang melakukan semua ini. Dan kamu bersih. Makasih, Pak. Istighfar, Pak. Tobat. Setan, bocah kecil lu malah nasihatin gua lu. Hah? Oh. Hah? Ini peluru tinggal satu di pistol ini. Sekarang juga gua mampusin. Kalau gua bunuh kepala rampok ini, gua masuk surga kan? Aku nggak tahu, Pak. Gak tahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannati. Hai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu tentang perniagaan yang dapat membebaskanmu dari siksa yang amat pedih, yaitu orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mau berjihad dengan harta dan jiwanya. Itulah yang terbaik bagimu. Dan kalau kamu melakukan seperti itu, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga. Habibi, kalau gue bunuh kepala rampok yang kafir ini, gue jihadkan, dosa-dosa gue diampuni dan gue masuk surga, ya kan? Nabi Muhammad setelah kembali dari medan perang melawan orang-orang kafir bersabda, "Roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar."
Sesungguhnya kami telah kembali dari jihad kecil, yaitu perang Badar dan perang Uhud, dan menuju jihad yang besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Jadi, walaupun kita memerangi orang-orang kafir sampai terjadi pertumpahan darahan yang sangat dahsyat, itu termaksud jihad kecil. Dan kalau jihad besar adalah memerangi hawa nafsu yang ada di diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Kok kalian nggak jadi membunuh saya? Kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha wal hayyul qayyum. Pak, karena dalam pistol ini pelurunya tinggal satu, Bapak pakai saja untuk membunuh saya. Tapi saya minta, kalau saya sudah mati, tolong antarkan jenazah saya ke desa, biar ibu saya tahu kalau saya itu udah mati. Kamu memang benar, Abi. Ternyata jalan kemaksiatan itu susah, penuh resiko. Tapi jalan ke kebaikan itu gampang dan mudah, Habibie. Maksud Bapak apa? Saya mau bertobat, Habibie. Saya mau ikut ke jalan kamu. Cuman saya nggak tahu caranya, Habibie. Alhamdulillah, akhirnya doaku terkabul. Alhamdulillahirobbilalamin. Bantu saya, Habibie. Iya, ya Pak. Habibi dan Habibah. Katanya handphonenya rusak. Berarti ayah sudah mulai bohongi ibu. Ayah, barusan ibu telepon Hendra. Tapi sepertinya teman dekat ayah itu tidak mau ibu hubungi. Ya. Apa perubahan yang terjadi pada diri ayah, termasuk juga ayah tiba-tiba terserang penyakit komplikasi itu ada hubungannya dengan uang 5 miliar yang kata ayah dari teman ayah? Bu, uang 5 miliar yang ada di rekening ibu, itu uang hasil korupsi ayah di perusahaan, Bu. Ayah korupsi. Ibu. Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Ibu. Ibu bangun, Bu. Bu, ibu ke dokter ya. Iya, Habibah. Ayah telepon ke rumah sakit dulu ya. Kok belum tidur? Mikirin apa sih?
Hanafi mah, teman papa, kemungkinan dia akan mendapatkan sanksi berat dari kantor. Dan bisa jadi dia akan menjadi tersangka tunggal untuk kasus korupsi di perusahaan. Karena kan papa diam-diam udah menghapus semua file-file yang berhubungan dengan papa untuk penambahan anggaran proyek itu. Memang harus begitu, Pak, supaya Papa aman. Pak, kehamilan Mama ditunda dulu ya, Pak. Sampai anak-anak kita, Helen dan Hani, dewasa. Katanya mama mau punya anak laki-laki. Ya kali aja anak yang ketiga ini nanti kan laki-laki. Mama masih pengen bebas, Pak. Maksud mama? Pak, kita kan sudah pernah buat kesepakatan. Kalau kita berada di luar rumah, kita bebas melakukan apa aja. Yang penting keluarga utuh, ya kan? Sampai nanti Mama melahirkan anak yang ketiga, kalau Mama hamil nanti, terus melahirkan anak laki-laki, nanti Mama nggak bisa bebas seperti sekarang dong. Nggak mau ah. Mama. Papa pikir ada apa? Ya udahlah, terserah mama aja. Kasih apa ya? Papa baik deh. Ada yang kosong nggak nih? Tarik masuknya. Cukup nggak, Bang? Cukup. Cepetan. Sudah 10 hari ini Habibie pergi meninggalkan kita. Tapi jenazahnya belum juga diketemukan. Habibie. Bu, kok masih di kamar Habibie? Kenapa? Kamu mau kamar Habibie ini dijadikan tempat zina? Bu, saya sudah tidak ingin ribut lagi. Jadi saya minta ibu tidur di kamar ibu sana. Hasan, istighfar kamu. Jasad kalian berdua memang masih seperti manusia. Tapi hati dan pikiran kalian sudah seperti iblis. Cepatlah bertobat, Hasan Hussein. Minta ampunan pada Allah sebelum kamu dilaknat. Saya melakukan ini demi kita juga, Bu. Karena kita perlu uang. Uang, Bu. Ibu sendiri kan tahu. Motor si Hussein dan si Hasim hilang dicuri orang. Bahkan perkawinan saya juga gagal. Sekarang ibu tenang saja. Yang penting ibu bisa makan. Biar ibu mati kelaparan, ibu tidak akan makan duit haram. Ibu ini memang susah diatur. Kamar ini sudah di-booking, Bu. Jadi ibu harus pindah ke kamar sebelah. Ayo. Kenapa kalian jadi begini? Hasan sama Kausin itu emang kejam. Hasan sama Kausin itu bukan manusia. Pokoknya Hasan bakal ngomong jujur sama ibu. Kalau Hasan sama Kausin telah membunuh ibu. Kalau kamu berani ngomong ke ibu soal Habibie, nasib kamu bakal lebih parah dari Habibie. Kamu saya bunuh, ngerti kamu? Udah, sekarang kamu keluar, tidur sama di dapur. Cepat! Mas, sekarang kamarnya sudah bisa dipakai.
Kita langsung saja pada pokok permasalahannya. Kamu sudah membaca surat dari saya, kan? Atau kamu masih mau berkelit? Saya ngaku bersalah, Pak. Saya mohon maaf. Saya telah menyalahgunakan kepercayaan dari Bapak. Dan ini buku tabungan istri saya, Pak. Bukti kalau saya belum menggunakannya sama sekali uang ini. Saya akan kembalikan hari ini, Pak. Dan ini surat kuasa dari istri saya. Istri saya sedang dirawat di rumah sakit, Pak. Kamu memang harus mengembalikan uang perusahaan yang sudah kamu curi itu. Tapi bukan berarti saya memaafkan begitu saja. Maksud Bapak? Kamu dipecat dengan tidak hormat. Semua inventaris dan fasilitas perusahaan yang kamu miliki akan kita ambil. Saya janji, Pak. Sumpah, Pak. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Benar, Pak. Kamu bicara seperti ini karena kejahatan kamu sudah terbongkar, kan? Kalau tidak, kamu akan bersenang-senang di atas kehancuran perusahaan ini. Selamat pagi. Pagi-pagi. Perusahaan ini sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Tapi kalau ada karyawan yang mengkhianati perusahaan ini, perusahaan tidak bisa mentolerir ini. Jadi, semua urusan kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Biar pengadilan yang memutuskan hukuman apa yang pantas untuk kamu. Sebentar, Pak. Pak Ronald, tolong dengarkan saya, Pak Ronald. Saya dijerat Hendra. Saya mohon, Pak, sebelum saya diadili, pertemukan saya dengan Hendra, Pak. Dia yang mengasuh saya. Saya mohon, Pak, beri saya waktu. Sebelum kami menyidang kamu, kami terlebih dahulu menyidang Hendra di ruangan ini. Mengerti kamu? Tolong, Pak Ronald. Dengarkan saya dulu, Pak Ronald. Pak, tolong, Pak. Pak. Bajingan kamu, ha? Bangsat kamu. Kamu gunakan kecerdasan kamu untuk membodohi saya. Kamu jelas saya kena perangkap kamu, Hendra. Kurang ajar kamu. Saya tidak akan lupa hal ini. Hendra, cepat, Pak. Saya akan bunuh kamu. Saya bisa membalas kamu walaupun saya di penjara seumur hidup. Hendra, bangsat kamu. Hendra, kurang ajar kamu, Hendra. Bajingan. Kenapa sih, Bu? Ayah kenapa di penjara, Bu? Memangnya ayah salah apa? Habibah, kamu masih kecil, Nak. Kamu belum mengerti apa yang telah ayah lakukan. Lebih baik kamu pulang, sayang. Kasihan adik-adik kamu dari kemarin dititip di rumah tetangga. Iya, Bu. Aku tinggal suami aku, ya Allah. Bibi, saya nggak jadi ikut masuk ke rumah Pak Hendra ya? Emangnya bapak-bapak mau kemana? Saya, Bilal, Hamzah, Korun, dan Kodir mau pulang kampung, Habibi.
Kalau saya mau jadi mandor kecil-kecilan, mengawasi orang bangun rumah. Jalan, ayo. Ya, Pak. Kedua. Tunggu. Kak Habibi? Kok jadi bapak-bapak sih yang mencium tangan saya? Mestinya? Seharusnya kan saya. Oh, iya. Kenapa kawanan perampok itu jadi berbalik patuh sama anak itu ya? Padahal kan sebelumnya mereka begitu beringas ingin membunuhnya. Assalamualaikum. Salam. Nih Helen, tempat minum kamu. Maaf, aku baru bisa ngembaliinnya sekarang. Kak Habibi. Tempat minum ini kan paling harganya cuma seberapa. Kok sampai nekat balik ke markas perampok-perampok itu? Tapi untung aja selamat. Memang harganya nggak seberapa, tapi itu barang orang lain dan itu amanat. Kita harus mengembalikannya dan menjaganya. Hebat. Om belum pernah ketemu orang seperti kamu. Ajak ke dalam yuk. Kita ngobrol di dalam aja ya. Yuk. Ayo. Nyonya ke apartemen gak ngajak-ngajak keluar. Oke. Emangnya Nyonya gak kesepian di sana? Kamu mau tahu aja urusan saya. Mun, Nyonya ke apartemen kagak sendirian. Ada temennya. Siapa, Dun? Itu genderuwo keren, masih muda lagi. Lo ngerti kan maksud omongan gue? Oh, gitu ya, Dun ya? Kenalin, ini mamaku. Habibi, ikut aku yuk. Balik lah. Dia matain kunci mobil lagi. Mana nggak ada cadangannya. Wah, gagal di acara Mama. Udah lama. Mama perginya besok aja. Ya? Maaf Bu, saya bener-bener nggak sengaja. Saya akan betulin kunci itu kok. Udah, biarin aja. Kita ke dalam yuk. Tapi ini Pak. Udahlah. Biar Midun aja yang ngerjain. Midun. Yuk, masuk. Ayo. Iya. Mun, tuh anak bisa dibilang membawa berkat buat majikan kita. Maksud lu apaan, Dun? Gua kagak ngerti. Masa nggak ngerti sih, Mun? Buktinya nih, hari ini nih, Bu Herin tuh harusnya dapat dosa karena melakukan kencan dengan Bu Nurul. Tapi nyatanya kan kagak. Malah lihat nih, kunci mobil dipatahin sama tuh malaikat. Iya kan? Bener juga kata lu, Dun ya? Iya. Kamu kok nggak jawab pertanyaan papaku? Rumah kamu di mana? Nanti biar Bang Midun yang antar kamu pulang ke rumah. Habibi, hei, sadar. Kamu kenapa jadi ketakutan seperti itu?
Jangan nangis. Gini aja. Untuk sementara waktu kamu tinggal di sini sama kita ya. Mun, kamu siapin makanan untuk dia, terus juga kamar untuk dia istirahat. Baik, Tuan. Ayo. Ikut kamu, Mun ya. Pintar ya makanya ya, Azizah ya. Cup. Azizah, kamu jangan kolokan lagi ya. Di rumah soalnya kita tinggal bertiga. Bibi udah pulang kampung, ibu di rumah sakit, ayah di mana, Kak? Selamat siang, Dek. Ibu ada di rumah? Ibu saya di rumah sakit, Pak. Kenapa rumah kami disita, Pak? Kami hanya menjalankan tugas, Dek. Dan ini surat perintahnya. Jadi, kami harus meninggalkan rumah ini dalam waktu 1 x 24 jam, Pak. Ya, begitulah. Sesuai dengan surat perintah. Terus kami harus tinggal di mana, Pak? Kami nggak punya tempat tinggal lagi selain di sini. Sekali lagi kami mohon maaf. Ibu. Tante kenapa menangis? Kami permisi. Selamat siang. Padahal Bu Ustazah Hartati itu guru ngaji kita, sering menasehati kita supaya suami kita tidak korupsi. Malah suaminya sendiri yang korupsi. Pak, sebentar lagi mau lebaran haji loh. Terus? Besok kita ke Galeri Busana Muslim ya. Beli perlengkapan sholat. Loh, Mah, bukannya waktu Idul Fitri kemarin kamu udah beli perlengkapan sholat? Memang itu kemana? Udah mama kasih Bi Mumun. Oh. Habisnya daripada cuma mama simpen di lemari. Ya nggak, Bi? Iya, Tuan. Iya. Nih, Nyonya sama Tuan pakai pakaian sholat cuma lebaran. Udah gitu, gak dipakai-pakai lagi. Emang Nyonya sama Tuan kagak pernah sholat sampai lebaran tahun depan. Ma, Papa lagi kepikiran. Gimana kalau Habibi kita angkat jadi anak? Iya, Pak. Bener. Habibi kita angkat jadi anak. Supaya mama nggak usah melahirkan lagi. Berarti kesepakatan kita untuk hidup bebas di luar rumah kayaknya bisa berlaku seumur hidup tuh, Pak. Iya, Papa juga berpikiran seperti itu. Bener-bener kelewatan. Tuan sama Nyonya mau angkat anak supaya bisa bikin dosa seumur hidup. Enak. Kok diam aja? Ayo duduk situ. Iya, Kak Bibi, nggak usah malu-malu, duduk aja. Ayo. Ayo duduk pada duduk, ayo duduk. Helen, kok anak gembel diajak makan di sini sih? Hani. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Ayo duduk sama-sama, cepet. Enggak, Hani nggak mau makan sama anak gembel, jijik. Habibi, jangan
Jangan dipikirin ya. Kakakku emang suka begitu. Yuk, makan yuk. Ayo, udah, nggak usah dipikirin, ayo makan yuk. Mon, nasinya mana Mon, buat Bibi. Ibu istirahat yang baik dan jangan banyak pikiran ya. Sus, tolong 1 jam lagi diperiksa tensinya ya. Baik, Dok. Mas, Iya, Bu. itu koran hari ini. Oh, iya. Boleh saya pinjam? Oh, boleh. Silakan, Bu. Makasih. Ya Allah, kenapa cobaan ini belum berakhir? Aziza, Aziz, di mana kamu? Bu, Ibu. Masya Allah. Dokter. Ambil EKG. Kalau memang keadaan kamu seperti sekarang ini, gimana kalau lebih baik kamu mulai sekarang tinggal di sini aja. Terus kamu bisa terusin sekolah, semua biaya biar saya yang tanggung. Dengan kata lain, kamu jadi anak angkat saya, mau kan? Terima kasih Tuan, terima kasih. Aku mau mengabdi sama Tuan, aku mau jadi budak Tuan. Kayak zaman jaliah aja mau jadi budak. Enggak, udah. Diri. Mulai sekarang juga kamu nggak boleh manggil saya Tuan, tapi Papa. Sama seperti adik-adik kamu, Hani dan Helen, ya? Nah, biar semua keperluan kamu nanti dicari nama Midun. Dan sekarang, gimana kalau sekarang aja? Kamu berdua pergi ke mall, gitu? Baik Tuan. Tuan. Apa? Biaya belanjanya gimana? Duit Tuan. Pakai uang kamu aja dulu, ya? Kan belum gajian Tuan. Habis mulu, udah. Sekarang minta sama ibu di dalam, ya? Iya. Yuk, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade, tunggu sini dulu ya. Habibah. Kenapa kamu bawa adik-adik kamu ke sini, Habibah? Kita udah gak punya tempat tinggal lagi, Ayah. Rumah kita udah disita.
Habibah bingung. Nggak tahu harus kemana. Karena kita udah gak punya keluarga di Jakarta. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ampuni hamba. Karena dosa hamba, keluarga hamba yang tidak berdosa harus menanggung akibatnya ya Allah. Ayah sampai kapan di sini? Ayah juga tidak tahu, Habibah. Itu semua tergantung di pengadilan. Ibu kamu bagaimana? Ibu di rumah sakit, Ayah. Bajingan kamu, ha? Bangsat kamu. Kamu gunakan kecerdasan kamu untuk membodohi saya. Kamu jelas saya ke dalam perangkap kamu, Hendra. Kurang ajar kamu. Saya akan bunuh kamu. Saya bisa membalas kamu walaupun saya di penjara seumur hidup. Malam, Pak. Habibi, ini kan udah jam 2. Kamu ini baru bangun apa belum tidur? Baru bangun, Pak. Kamu lapar? Mau makan? Aku habis sholat tahajud, Pak. Mau baca Al-Quran. Pak, aku boleh minjem Al-Qurannya nggak, Pak? Sebentar. Al-Qurannya taruh di mana, Pak? Biar aku aja yang ambil. Sebentar. Di mana ya? Kamu coba cari di gudang, Gi? Hah? Di gudang? Papa naruh Al-Quran di gudang? Iya. Kalau nggak salah, Al-Quran itu kepunyaan bekas pembantu Papa. Terus ketinggalan, ya Papa nggak tahu mau taruh di mana, jadi ya Papa taruh di gudang. Jalan ini kan rasanya. Nggak apa-apa tuh. Kenapa sih? Kalian kok repot-repot sih, orang saya nggak apa-apa kok. Apa ya? Apa ada di rumah? Kirain lagi nginep di villa. Enggak, Ma. Papa lagi malas kemana-mana. Mama mabuk? Mabuk? Iya, Pak. Kepala Mama agak berat.
tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya.